Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Maulana Lutfianto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, Tuhan Yang Maha Esa bersama dengan kita. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Nusantara baru dan Indonesia maju. Jayalah selalu Indonesia, pastikan kita akan mencapai Indonesia emas. Merdeka! Perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kami ajak saudara mengikuti perbincangan bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Betual, Maulana Lutfianto, tentang kemerdekaan dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugas kita sebagai petugas pemasyarakatan, di mana Kementerian Hukum dan HAM itu ulang tahunnya bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik. Apakah kontribusi Kementerian Hukum dan HAM itu ada untuk negara? Ada. Di mana kita harus bisa mengayomi warga binaan yang berubah status. Dulu yang namanya mengurus seorang terpidana, ya, narapidana, itu dengan sisi penjara, kepenjaraan, membuat dia jerat. Tetapi dengan beriringnya waktu, ya, dalam konveksi kepenjaraan, ya, Dr. Saharjo itu merubah pembinaan terhadap orang terpidana di Indonesia itu tidak pakai sisi penjaraan, tapi bagaimana dia harus bisa memberikan kontribusi pada bangsa negara, bisa mengkontribusi buat dirinya sendiri. Artinya sistemnya harus berubah. Di mana sistemnya tuh? Sistem yang dalamnya dulu sistem kepenjaraan berubah jadi sistem pemasyarakatan. Mereka tidak boleh dijauhkan dari masyarakat. Ada namanya asimilasi. Asimilasi bisa keluar, bisa juga ke dalam. Nah, hari ini di Lapas Tua kita melaksanakan salah satu kegiatan asimilasi ke dalam. Berupa apa? Kementerian Hukum dan HAM berjalannya waktu, dia punya komitmen bagaimana Kementerian Hukum dan HAM itu harus berdampak. Tentunya dampaknya positif. Asimilasi ke dalam itu kita laksanakan ada khitanan massal. Siapa targetnya? Ada warga binaan, ada juga keluarga-warga binaan, ada masyarakat umum, ada anak pegawai. Artinya kita membaurkan mereka menjadi satu program kegiatan asimilasi pembinaan narapidana. Dan begitu laksanakan kegiatan seperti ini, kita tidak melibatkan satu pihak saja. Ada bidang kesehatan dari kedokteran, ada bidang publikasi dari Kominfo, ada juga dari RRI, ada stakeholder dari berita online ataupun yang lain, dari dinas sosialnya. Kenapa? Karena kegiatan ini berdampak sosial juga. Nah, itu salah satu dampak. Apakah harus merdeka? Ya, inilah cara kita mengajak warga binaan untuk bisa lebih membaur masyarakat. Programnya yang sudah jelas pembinaan. Nah, kembali lagi ke dalam. Pembinaan apa sih yang dilakukan di dalam? Ada dua pembinaan. Pembinaan kemandirian dan bersifat kepribadian. Kemandirian sekarang rata-rata di UPT pemasyarakatan seluruh Indonesia rata-ratanya harus bisa berdampak. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa warga binaan nanti keluarnya akan jauh lebih baik. Misalnya pelatihan. Kalau di Tual ini apa sih yang kelihatan misalnya? Permebelan. Karena di sini masih akan bersaing dengan yang itu beda. Atau mungkin yang sekarang yang lagi naik apa? Pembuatan manufaktur. Ya. Karena di sini kalau ada kegiatan-kegiatan
panggung membutuhkan, kita bisa pelatihan. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat pangsa apa sih yang pasar. Atau di sini juga kayak macam kita di Tual ini butuh bangunan untuk buat rumah. Batako kita ajarkan. Atau mereka bikin pot-pot bunga. Jadi kita berupaya kegiatan itu bukan hanya sekedar mengisi, tapi bagaimana bisa berdampak buat mereka kehidupan lebih lanjut. Kemerdekaan apa lagi yang diberikan? Ya, kemerdekaan mereka untuk mendapatkan pembinaan keagamaan, kerohanian. Mereka yang beragama Nasrani sudah jelas masuk gereja, Al-Kumeni. Yang Muslim juga demikian, karena di sini jarang yang beragama Buddha ataupun Hindu. Kalau ada memang harus dilakukan. Tetapi itu ingat, itu hak asasi manusia. Kebebasan untuk memeluk agama ya kita atur di situ. Silakan, tetapi sesuai dengan aturan-aturannya. Pak, saya pengen mendapatkan pendidikan. Bisa nggak? Bisa. Ya, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melaksanakan program paket C, paket B. Bukan hanya di Tual saja, Bapak ya. Kita juga laksanakan kemarin di tempat-tempat kita tugas terdahulu. Bahkan di PK, di lapas-lapas yang besar pun, yang cukup banyak, ada PKBM langsung yang dikelola langsung di lapas. Ada anggarannya, anggaran yang dari Kementerian Pendidikan atau Dinas Kementerian Pendidikan ya, itu bisa dilakukan. Lalu Pak, saya pengen kalau di lapas besar di sini pun sebetulnya bisa ya. Kayak tadi kita lihat ada paduan suara nih. Saya kebetulan juga orang seni Pak, ya seni juga, olahraga juga ya. Kalau saya paksakan di sini mereka menari misalnya dengan orang-orang Jawa nggak mungkin. Di sini kan suaranya luar biasa. Itu saja. Dan saat ini Lapas Tua punya paduan suara Gita Persada Warga Binaan Lapas Tua. Warga Binaan Lapas Tua. Paduan suara. Besok 17 Agustus mereka akan nyanyi dan suaranya tidak kalah. Jadi kalau saya paksakan mereka ikut berkesenian yang kayak di Jawa tari ya nggak masuk. Di sini itu mungkin tari perang penyambutan kita siapkan, tetapi kontennya hanya sebatas itu. Untuk lebih tinggi lagi bisa, cuman butuh waktu dan di situ kan buku telatenan kita melihat struktur budaya sosial masyarakat di sini. Saya pengen berkegiatan untuk menjadi, dia punya background misalnya pedagang, kita ajak bergabung di koperasi. Jadi artinya kemerdekaan itu jangan diartikan bahwa merdeka, enggak. Negara memberikan kesempatan warga binaan dengan sisi pemasarakatan untuk mengembangkan bakat kreativitas masing-masing. Kemandirian kayak tadi. Apakah berdiri sendiri? Tidak. Kita tahu di Maluku Tenggara tidak ada lembaga latihan keterampilan LPK yang bersertifikasi. Lalu apakah kita harus diam? Enggak, ada sekolah. Jadi kita harus pajak akal juga. Ajak kebetulan sekolah mana Siwa 5 kegiatan bagus, ya kita ajak di situ. Dalam arti kata segala sesuatu yang optimis, sesuatu yang positif kita upayakan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi, Lapas Tua pun berharap bahwa kita bisa memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima itu bukan cuma dari pas di dalamnya saja, dari luar, dalam sampai ke dalam, bahkan sampai keluar di lapangan orang tuh lihat perubahan apa sih harus dilihat. Kalau penjara mau serem, orang tidak akan mau. Sekarang, mohon maaf, mungkin kalau datang kemarin masih bisa tersenyum, masih bisa berkomunikasi, dan itu salah satu wujud bahwa lapas atau Kementerian Hukum HAM berdampak. Dampaknya tentu saja yang positif. Yang negatif pasti gampang. Negatif itu sedikit saja dampaknya langsung pecah seperti sambaran api. Tetapi kita membangun yang berdampak positif berat. Tapi ya kita harus pupuk dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang positif kita harus optimis. Tuhan tuh pasti akan membantu kita. Membangun suatu kebudayaan, membangun suatu kultur memang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sarana prasarana. Ya, sarana prasarana itu sangat luar biasa. Lapas seperti di sini, Lapas Tua berkeinginan untuk bisa memberikan pelayanan prima. Ya. Tetapi kita terbatas dengan kondisi dan ruang yang ada. Seperti saja kita ambil contoh. Kita pengen ada ruang belajar. Ya. Kita tidak ada tidak ada ruangan.
Tapi kegiatannya harus berjalan. Bagaimana kita mensiasatinya? Satu, kita memanfaatkan ruangan-ruangan yang masih kita bisa pergunakan. Meskipun itu harus bergantian. Tepatnya memang ada satu ruangan, ya ada ruang perkantorannya, ya misalnya administrasinya. Tapi tidak ada, kita bergabung itu ke ruang untuk bagian pembinaan. Tetapi pelaksanaannya kita lakukan di tempat lain. Ya. Dan waktu yang akan kita pergunakan untuk memberikan pelayanan itu, saya tidak mau pelayanan itu hanya suatu kebutuhan, tapi benar-benar dijadikan suatu kewajiban. Ya, mereka harus sekolah saja. Pak, kami jatah waktunya 2 jam. 2 jam ini belajar apa? Minimal 3 jam, 4 jam. Ruangannya kita siapkan. Nah, saat ini kita ada satu tuntutan, Pak. Di mana pelayanan kesehatan kepada warga binaan salah satu prioritas. Selain masalah urusan makan, ya. UPT pemasyarakatan rata-rata sekarang sudah memiliki poliklinik dan bersertifikat, bahkan sudah ada izin kliniknya. Lapas tua pun ada, tetapi kita ingin tingkatkan. Tapi dengan keterbatasan yang ada, kita bagaimana? Yang kita lakukan adalah sinergitas, berkomunikasi, berhubungan, menjalin silaturahmi, dan mudah-mudahan saja pemerintah daerah. Tadi kalau kita mendengar ya, ada dukungan dari kota dan kabupaten. Sounding lah kita di tengah-tengah. Kita tidak perlu yang mewah. Ada satu bagian ruangan sehingga apa? Harapan dari kepala kantor wilayah, divisi pemasyarakatan harus bersertifikatan purna layanan. Wah, berarti persyaratannya luar biasa. Salah satunya adalah ruangan. Kita punya izin sudah. Kita punya tenaga medis sudah. Gedungnya nggak ada. Dan mudah-mudahan ini bisa terjawab. Indonesia merdeka, iya. Segala sesuatu harus kita libatkan. Ya, mendukung bahwa warga binaan bagaimanapun juga adalah warga negara Indonesia. Yang ada kebetulan di sini ada berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Berarti mereka adalah penduduk dari Bapak Wali Kota maupun Bapak Bupati. Lapas hanya tempat. Tapi kita juga harus konsisten, cermat, teliti, semangat. Nah, rata-rata semangat itu akan saat ini lagi naik, tapi begitu-gitu enggak. Tapi buat kami, kita harus tetap berasa dalam posisi yang positive thinking. Mindset-nya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima yang kita harapkan. Yang mendasari kita melakukan satu kegiatan adalah kita bisa memberikan pelayanan prima dan kita harus berdampak. Apalagi sekarang ada statement dari Kementerian Hukum dan HAM itu adalah harus berdampak. Masalah berani atau tidak sebetulnya adalah tekad, keinginan. Kita menjawab suatu tantangan dengan keterbatasan. Dan juga keimanan. Nah gini saja mohon maaf. Misalnya satu wilayah tidak ada A. Apakah kita harus berhenti kegiatan tersebut? Tentunya ada solusi-solusi yang lain. Nah seperti hari ini, Lembaga Pemasyarakatan Tua melaksanakan khitanan massal. Satu, khitanan massal. Khitanan sendiri adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Ya. Lihat, bahkan umat sebelum kamu. Ya. Nabi-nabi sebelum kamu juga dihitan loh. Dihitan. Apalagi sebagai seorang muslim. Kebersihan terjaga. Salah satunya. Nah, yang kedua, alasan kesehatan. Nah, yang ketiga lagi, sosial. Sosial. Kita lihat di sekitar kita masih banyak orang yang kurang ya, kasihan ya. Kita mengatakan kasihan itu tidak tepat ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, kita ajak mereka. Kalau mereka datang ke poliklinik, kalau mereka datang ke rumah sakit sunat saja berapa nilainya, apalagi mohon maaf dengan ekonomi kekurangan, kita buka fair, ayo silakan datang. Nah, waktu kita bersifat sosial, sinergitas ini terjadi.
Dukungan-dukungan itu terjadi. Tetapi yang harus diutamakan adalah yang kita lakukan ini, kegiatan ini bersifat bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat. Tiap daerah pasti menginginkan warganya aman, sehat, baik, terakomodir. Nah, kita membantu juga. Sehingga dalam kegiatan bersifat sosial pasti ada dukungan. Siapa saja dukungannya? Pemerintah daerah sudah pasti. Karena mereka terbantu dengan kesibukan mereka. 2, sosial, kesehatan. Salah satu program ini juga pengen kegiatan ini ada. Efeknya udah, dokter pun ada, didukung. Seperti kegiatan ini didukung oleh pemerintah daerah. Kota, kabupaten, ID, bahkan perbankan. Ya, perbankan sudah pasti karena mereka ada dana sosialnya. Kita taruh di bank aja persentase berapa, itu kan juga sebagai suatu dukungan. Lalu selanjutnya apa? Apakah dari pihak yang lain misalnya BNN, kita aja diajarin nih, diingetin ini. Kenapa? Karena BNN akhirnya akan nyinggung. Tidak akan mungkin, mohon maaf, bisa ada orang dewasa yang mau dikitankan, ya, tapi dia kena kasus narkoba atau dia pemakai, tidak akan bisa karena darahnya ataupun yang lain sulit, ya. Lalu bidang kemarin kita undang lagi bidang PLN, butuh listrik kan, tapi ternyata kan tergugah, mereka pun juga ingin melaksanakan kegiatan. Sekali lagi bahwa kalau kita ada suatu tantangan kita diem, nah kita tidak akan maju. Kita harus berani. Dalam arti kata berani melakukan suatu hal yang positif, berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yakinlah. Bahkan gini saja, mohon maaf nih, ya, seorang militer saja nih, negara memanggil kita, Ibu Pertiwi memanggil kita. Nah sekarang tugas kita, apa bisa Ibu Pertiwi, bangsa dan negara ini salah satu bentuk kegiatan. Kegiatan ini juga mengajak orang bersosialisasi lagi. Pegawai lapas Tual ikut nyumbang loh, Pak saya ikut menyumbang. Luar biasa Pak, luar biasa. Jadi saya sangat bangga teman-teman kita di lapas Tual ini untuk kegiatan seperti ini mereka ikut menyumbang Pak. Ya, sumbangan itu bukan dinilai besar kecilnya, niatan hati berkahnya luar biasa. Berkahnya apa yang lagi didapatkan Pak untuk lapas? Begitu kita banyak memberikan hal yang terbaik, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezekinya tidak akan pernah berhenti. Orang jangan mengalahkan rezeki itu uang, bukan materi, tidak. Rezekinya apa? Lapas aman, rezeki. Itu nilai luar biasa. Perut terpenuhi. Alhamdulillah. 3 kali makan di lapas Tual ini terpenuhi. Contohnya kita bisa lihat ke dapur nanti kalau anda kata mau tahu lebih jauh lagi di lapangan. Bayangan orang dapur, lapas itu makannya kayak gimana sih? Napi yang mesti makannya kayak gimana? Kita bisa lihat, ya. Meskipun kita tidak sehebat lapas-lapas yang nomor 1 lah, tapi kita bisa memberikan pelayanan. Pelayanan yang kita berikan harus bersifat prima. Kalau saya mengatakan Pak Maulana ini merdeka ide. Merdeka ide. Apa ide itu harus bebas. Yes. Menerjemahkannya harus bebas. Tetapi kita harus ingat, bebas itu bukan berarti sebebas-bebasnya, tetapi bebas itu harus ada dalam koridor yang jelas. Ya, harus berani. Dan harus siap mengambil suatu resiko. Tapi percayalah, kalau idenya bagus, bermanfaat buat orang baik, hal yang positif juga akan kita dapatkan. Tidak perlu takut. Ya, begitu kita takut, bisa begini, Pak, kita mau ada kegiatan, begini-gini. Ya Pak, tapi dananya nggak ada. Oh no, begitu sudah berpikir dana dulu, tidak akan jalan. Tapi kita kerjakan, proses yang kita lakukan, tiba-tiba Tuhan pasti akan memberikan jalannya. Saya akan yang utama akan memberikan pesan moral pada sesepuh. Kita tidak akan ada di sini, kita tidak akan bisa duduk di sini kalau tidak ada pendahulu. Kita jangan berkata pendahulu kita tidak baik, pendahulu kita kurang. Jangan, kita tidak akan bisa begitu tanpa mereka. Jadi yang utama adalah terima kasih yang luar biasa atas semua jasa-jasa pendahulu.
Mereka adalah orang-orang yang luar biasa pada masanya. Tidak akan mungkin masa dulu dengan masa saat ini sama. Jadi terima kasih kepada para sesepuh. Jasa kalian sangat luar biasa dan kami sangat memberikan apresiasi. Bahkan untuk acara hari pengayoman yang akan dipusatkan atau di titik puncak pelaksanaan itu akan dilaksanakan tanggal 19. Kami mengundang mereka karena kami juga ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih yang mendalam pada mereka. Bentuknya apa? Dan itu adalah semua penghargaan yang terbaik buat mereka. Kepada masyarakat, program pembinaan pada lembaga pemasyarakatan itu bukan hanya tugas dari petugas saja, pegawai. Tetapi satu, warga binaan, mereka berkeinginan untuk berubah atau tidak. Tentunya kita berharapkan adalah nawa itu terbaik, mereka harus berubah. Yang kedua, petugas yang melaksanakan tugas dengan penuh konsisten, sesuai dengan aturan petunjuk, dengan segala inovasi, dengan segala semangat, ya, mencampur, menjadikan suatu ide yang terbaik. Ya, yang ketiga adalah peran yang paling utama adalah masyarakat. Bagaimana seorang warga binaan itu akan berubah apabila masyarakat tidak menghendaki? Di lapas dia sudah bertobat. Petugas sudah memberikan arahan sesuai dengan petunjuknya. Negara sudah menurunkan dengan macam-macam aturan, remisi. Tetapi begitu kembali masyarakat, mereka masih di stigma. Mereka mantan penjahat. Mereka mantan pencuri. Mereka mantan AA. Kita gak usah temani. Itu loh hukuman yang paling berat. Kalau mereka sudah terjadi begitu, siapa yang bisa menerima? Yang bisa menerima adalah kelompok mereka. Begitu kembali kepada kelompok mereka, mereka akan mengulangi. Jadi pesannya sama-sama bahwa proses pembinaan itu tidak akan pernah terlepas dari unsur 3 ini. Petugas, warga binaan, dan masyarakat. Dan kepada teman-teman petugas pemasyarakatan, Lapas Tual saat ini pasti berseri. Berseri ini bukan senyum, berseri ini bukan hati, tetapi berseri ini adalah singkatan yang harus bisa diterjemahkan oleh teman-teman. Semangat dalam melaksanakan tugas, konsisten dalam melaksanakan tugas, penuh inovasi, penuh loyalitas. Jangan lupa bahwa kita juga harus memberikan pelayanan, pembinaan yang terbaik. Yang paling utama lagi, bersihkan diri kita. Jauhkan dari lingkaran permasalahan yang akan membuat kita terpuruk, kita rugi. Kasihanilah diri kita, kasihani keluarga kita. Yakinlah bahwa kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Jadilah contoh teladan buat anak kita, buat istri kita, buat keluarga kita. Kita menaikkan harkat derajat mereka. Dengan kita berbuat, bekerja dengan baik, benar, jujur, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih.